Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita lanjutkan dengan Injil Lukas bab 5 dengan judul perikop Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Demikianlah sabda Tuhan. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini merasa paling suci, paling suci. Dia tidak pernah mikir bahwa mereka juga berdosa. Mereka menganggap bahwa dirinya sudah suci. Ya mungkin secara teori suci tapi secara prakteknya nanti dulu. Di sini yang bisa kita ambil poinnya adalah Lewi ini adalah pemungut cukai Kalau sekarang namanya pegawai pajak. Pegawai pajak itu termasuk berkecimpung dengan hal-hal yang istilahnya basah. Tempat yang basah artinya mendatangkan uang. Ini uang, lihat nih uang. Kemudian ini bungkusan-bungkusan uang juga yang ditinggalkan oleh Lewi. Setelah Yesus memanggil Lewi, "Ikutlah aku." Ketika Yesus memanggil, saat itu juga Lewi meninggalkan segala sesuatu. Meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Yesus. Mengikut Yesus harus meninggalkan segala sesuatu. Tidak bisa tangannya pegang Yesus, tangan kirinya masih memegang duniawi Jadi kita harus meninggalkan duniawi untuk mengikut Yesus. Bukan berarti bahwa kita tidak boleh memiliki barang-barang duniawi. Tetap kita butuh barang-barang duniawi, tapi semua itu hanya untuk pelayanan kepada Tuhan Untuk kita melakukan tugas kita perlu juga fasilitas, butuh alat, butuh transportasi, butuh perlengkapan. Itu baik-baik saja tetapi jangan sampai kita menjadi budak duniawi. Sebaliknya duniawi kita pakai untuk tujuan surgawi. Lihat ini, orang-orang Farisi bersungut-sungut "Kenapa kamu makan dan minum dengan orang-orang berdosa?" Jadi orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menganggap diri mereka tidak berdosa padahal mereka berdosa juga. Tapi memang Yesus datang untuk mempertobatkan orang yang berdosa banyak sekali sebetulnya orang Farisi juga didatangi Yesus karena orang Farisi juga berdosa. Ahli-ahli Taurat juga masih berdosa. Karena itu Yesus juga datang untuk makan malam bersama ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi juga kan. Pasti pernah mengunjungi juga Yesus. Tapi mereka, orang Farisi ini dan ahli Taurat, tidak merasa dirinya berdosa Setiap manusia itu berdosa, tidak ada yang sudah suci Jadi setiap kita di dunia ini didatangi dan dipanggil oleh Tuhan Yesus supaya kita bertobat. Tidak ada yang tidak berdosa. Oleh karena itu Yesus akan datang ke masing-masing kita, ke dalam hati kita, mengetok pintu hati kita, diketok, tok 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 tok. "Halo, apa ada orang di rumah?" Yesus datang mengetok kita. Setiap orang, karena apa? Karena setiap kita itu berdosa. Aku datang bukan memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Apakah ada orang yang tidak berdosa di dunia ini? Tidak ada. Makanya Yesus datang kepada kita semua supaya kita juga bertobat
yang mungkin derajat keberdosaan kita lain-lain ya. Ada yang sangat berdosa berat, ada yang berdosa sedang, ada yang berdosa ringan. Tapi yang suci, ya boleh dibilang tidak ada ya. Semua kita berdosa, pernah berdosa ya. Maka itu Tuhan Yesus selalu datang juga kepada kita semua. Jangan sampai kita merasa diri sudah suci dan tidak perlu bertobat. Disitulah kita jatuh tersandung oleh dosa kesombongan ya. Merasa tinggi hati, merasa diri sudah suci. Akhirnya di situ kita jatuh. Justru di situ kita jatuh dalam dosa karena menganggap diri kita suci. Bagi saudara yang mendapatkan pencerahan dari Tuhan Yesus, boleh berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih di bab 5 dari Injil Lukas. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.